dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar Kesehatan Reproduksi MAN 1 Bojonegoro saya nyatakan dibuka. Yang perlu disiapkan sebelum kita menikah adalah itu, kesiapan untuk melahirkan. Nah, di perempuan yang pertama itu adalah umur tadi. Umurnya harus 21 tahun. Yang kedua, BKKBN ini kita kembangkan yang namanya aplikasi LCMIL. LCMIL itu elektronik siap nikah dan hamil. Jadi kalau adik-adik bisa di Play Store, ada teman-teman semua kan punya HP yang Android, itu namanya LCMIL. Adik-adik bisa mencoba terkait dengan kesiapan untuk nikah dan hamil. Itu di situ. Pertanyaan yang pertama adalah umur. Ketika umurnya itu kurang dari 21 tahun, jadi setelah kita ngisi kuesioner yang ada di aplikasi itu, nanti akan didapatkan sertifikat. Jadi sertifikat ini tulisannya dia itu ideal atau dia itu beresiko. Jadi kesimpulannya ada dua, ideal atau beresiko. Nah, prekonsepsi yang pertama umur, kedua ini diukur anemia. Karena kejadian anemia ini sangat beresiko bagi ibu hamil. Bisa menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan kelainan pada janin, bisa menyebabkan eklamsia dan preeklamsia. Anemia. Kemudian standar anemia. Ada yang tahu? Kadar Hb dikatakan anemia kurang dari berapa? Kurang dari 18,5 sampai dengan 21. Itu standarnya seperti itu. Kurang dari itu disebut dengan anemi. Kemudian ada lagi standarnya ketika kita ingin menikah itu IMT, pernah mendengar indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh itu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Itu nanti ada kategori-kategorinya. Dia disebut kurang gizi, kemudian ideal, berat lebih, obesitas. Nah, idealnya adalah 18,5 sampai dengan 25. Itu idealnya. Ketika kurang dari itu kurus, ketika lebih dari itu berarti gemuk atau lebih. Kemudian indikator yang lain terkait dengan lila, pernah dengar? Jadi seorang calon ibu, lingkar lengan atasnya itu harus 23,5. Nah, lingkar lengan atas itu diukur pada tangan yang tidak aktif. Misalkan tangannya aktif kanan, diukur yang kiri. Karena kalau tangan yang aktif itu biasanya lebih besar daripada tangan yang tidak aktif. Nah, biasanya seorang remaja ini kan ingin terlihat ideal, ingin terlihat sempurna di mata teman-teman laki-laki, ya enggak? Sehingga diet misalkan, diet yang tidak sehat dan sebagainya, sehingga berpengaruh kepada lingkar lengan atasnya, cowking biasanya. Nah, kalau teman-teman itu kurang dari 23,5, itu berarti belum siap untuk melahirkan. Nah, bisa diukur, idealnya adalah 23,5. Jika kalau kurang dari itu atau lebih dari itu berarti kurang ideal untuk melahirkan. Kemudian indikator yang berikutnya itu terkait dengan keterpaparan rokok. Nah, ini bagi yang ahli-ahli hisab. Jadi, rokok ini juga salah satu indikator kesehatan reproduksi yang sehat. Idealnya ketika seorang ingin berencana untuk hamil, itu jangan terpapar asap rokok.
Nah, ini ditanyakan di aplikasi LCMIL itu. Nah, kelima hal tadi, umur, kemudian IMT-nya, kemudian lilanya, kemudian keterpaparan rokok tadi, inilah yang harus dipersiapkan oleh remaja-remaja yang ingin menikah dan hamil. Jadi jangan hanya gaunnya saja yang dipilihkan, kemudian dekornya saja, kemudian tema fotonya dan sebagainya, tapi digeser dari pre-wedding menjadi pre-konsepsi. Jadi jangan hanya hiasannya saja, tapi kesiapan untuk hamil harus diperhatikan. Karena kita ini adalah pemenang, karena dulu ribuan sel sperma itu yang bisa masuk hanya satu, dan jadilah kalian-kalian semua ini. Ini adalah demokrasi ala sperma. Jadi kalau rebutan yang jadi satu, maka yang lain ini akan bukan ngericoi, tapi mati semua. Beda lagi dengan pemilihan OSIS, pemilihan presiden satu, yang lain mendukung. Nah, ini perkembangan janin. Jadi manusia itu diciptakan dengan cepat dan sempurna. Kira-kira umur minggu pertama sampai 38 minggu. Jadi otak itu berkembang di kandungan mulai usia kehamilan 3 minggu. Jadi otak itu berkembang mulai usia 3 minggu sampai nanti beratnya 360 sampai 380 gram ketika lahir. Ketika kurang dari itu berarti pertumbuhannya terganggu. Nah, kemudian gizi pada saat kehamilan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama asam folat. Nah, asam folat ini penting untuk pertumbuhan otak atau mencegah kelainan organ. Asam folat, D3, zat besi dan vitamin B6. Nanti materinya bisa di copy karena ini berhubungan dengan kesiapan seorang remaja saat memasuki usia kehamilan. Nah, kemudian hindari yang namanya 4 terlalu. Pernah dengar 4 terlalu? Yang pertama, terlalu muda. Ketika dia hamil kurang dari 21 tahun. Kemudian terlalu tua. Terlalu tua, terlalu muda tidak baik, terlalu tua pun tidak baik. Jadi kalau hamil terlalu tua itu ketika umurnya lebih dari 35 tahun. Ini juga tidak baik. Kemudian terlalu sering atau terlalu rapat. Jarak kelahirannya kurang dari berapa tadi? 2. Yang terakhir, terlalu banyak. Nah, ketika jumlah anaknya lebih dari 2. Kalau standarnya atau idealnya adalah 2. 4 terlalu apa saja? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, ya, dan terakhir adalah terlalu banyak. Itu juga harus dihindari pada usia-usia yang reproduktif. Nah, kemudian kecakapan hidup terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi ada beberapa kecakapan hidup yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang pertama, dan nilai-nilai pribadi. Jadi teman-teman harus tahu siklus reproduksinya. Umur sekarang, umur menstruasi umur berapa? Umur 9 sudah menstruasi ya. Kalau dulu itu sekitar umur 15 tahun baru menstruasi. Jadi ketika menstruasi itu setiap tanggal berapa. Kemudian masa subur itu adalah 14 hari sebelum menstruasi. Itu harus kita
perhatikan terkait dengan hal itu sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ketika menstruasi tentu harus sudah siap dengan perlengkapannya. Nah, jangan sampai nanti sudah tanggalnya tapi tidak diperhatikan sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah merencanakan masa depan. Kemudian mengambil keputusan terkait dengan seksualitas dan perilaku seksual, melindungi seksual. Tadi 3 tempat pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Yang pertama apa? Fasilitas umum, sekolah, rumah atau tempat tinggal. Jadi kita harus bisa melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan yang seksual tadi. Kemudian berempati terhadap orang lain, berkomunikasi dan bernegosiasi, mengelola stres dan mencari bantuan. Itu adalah siklus kecelakaan hidup. Nah, kualitas sumber daya manusia itu dimulai dari remaja. Remaja ini, ada yang pernah dengar bonus demografi? Bonus demografi itu kondisi di mana usia-usia produktif itu jumlahnya sangat besar atau melimpah, sehingga angka ketergantungannya itu rendah. Nah, yang namanya bonus demografi itu ketika remaja-remaja ini punya perencanaan hidup yang matang. Jadi yang namanya remaja itu tadi kan dijelaskan transisi remaja, jadi dimulai dari sekolah, kemudian menjadi pegawai, kemudian menjadi pasangan usia subur, menikah, kemudian dia bekerja, bermanfaat di masyarakat dan sebagainya. Nah, ketika remaja tadi melewati fase-fase tadi dengan lancar, dia akan menjadi manusia yang produktif. Tapi sebaliknya, ketika pada masa remaja ini tidak direncanakan kehidupannya, akan kebalikannya. Misalkan pergaulan bebas, dia pasti tidak melanjutkan sekolah. Dia pasti punya pekerjaan yang kualifikasinya rendah, kehidupannya rendah dan sebagainya. Bonus demografi tadi tidak bisa dimanfaatkan. Nah, remaja ini tadi penentu apakah bonus demografi itu tercapai atau bencana demografi ini yang terjadi. Jadi pada saat remaja, pada saat masa-masa kalian ini menjadi masa-masa penentunya. Siap ya menjadi bonus demografi? Siap? Pasti siswa-siswa dari MAN 1 harus siap. Nah, mungkin itu dari kami terkait dengan perencanaan kesehatan reproduksi. Bahwa remaja ini menjadi titik penentunya apakah akan terjadi bonus demografi atau akan terjadi bencana demografi. Itu tergantung dari diri dan persiapan kalian masing-masing. Mungkin itu ya sedikit terkait dengan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi teman-teman karena sudah memasuki kelas 12 ya. Harapannya meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi remaja-remaja yang berkualitas dan sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin.